imut banget anjir. Nungguin ya. Sayang pulang jam marah-marah. Belum pasti mati percaya. Serius dan kita sudah menang. Semungkin hatimu berubah. Sayang pulang tetap percaya. Cinta ini simpan kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini Kabut Video Negara dengan nomor induk mahasiswa 2019-3101. Lalu ada rekan saya pada dengan nomor induk mahasiswa 2019-310196. Lalu ada rekan saya yang satu lagi, Rio Saputra, dengan nomor induk mahasiswa 2019-310271 akan mempresentasikan tentang potensi ekspor. Letter of Credit adalah yang dimaksud dengan Letter of Credit. LC adalah dokumen atau instrumen yang dikeluarkan oleh bank pembuka atau peningbang atas nama importir yang memberikan kuasa kepada eksportir yang menarik draft atau wesel yang akan dibayar oleh sebuah bank bila mana semua persyaratan yang ada pada dokumen atau instrumen LC telah dipenuhi. Selanjutnya ada kebijaksanaan dan ketentuan LC. Kebijaksanaan dan ketentuan LC yang diatur di sini serta ketentuan ekspor dan impor yang diatur dalam seksi berikutnya tidak lepas dari ketentuan Uniform Customer of Practice for Document Credit yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC nomor 600 tahun 2007 dan surat edaran Bank Indonesia tentang LC. Lalu selanjutnya ada pihak-pihak yang berkaitan. Yang pertama ada customer, adalah pihak yang memberi pemerintah kepada bank untuk membuka suatu LC, biasanya pembeli atau importir. Lalu ada opening atau issuing bank, adalah bank yang mengeluarkan nomor debit LC atas perintah dari customer. Lalu yang ketiga ada beneficiary, adalah orang atau badan sebagai penjual, eksportir atau penarik draft yang untuk LC dibuka. Lalu ada advising bank, adalah bank yang memberitahukan pembukaan suatu LC kepada beneficiary sesuai dengan instruksi opening bank. Lalu yang selanjutnya ada negotiating bank, adalah bank yang biasanya berada di negara beneficiary dan melakukan pembayaran terhadap draft yang ditarik oleh serta memperoleh reimbursement dari opening bank. Lalu selanjutnya ada conferring bank, adalah bank yang diminta oleh opening bank untuk melaksanakan kewajiban opening bank. Lalu ada paying bank, adalah bank tempat draft tertarik atau negotiating bank, bisa juga berlaku sampai paying bank. Lalu yang terakhir ada reimbursing bank, adalah bank yang disebutkan namanya dalam LC yang harus melakukan pembayaran kepada paying bank atau negotiating bank sebagai penggantian dari dana yang telah dibayar kepada beneficiary atau eksportir. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen ekspor impor. Dalam hal dokumen, pihak bank berkewajiban meneliti seluruh dokumen dengan seksama untuk memastikan bahwa dokumen tersebut menurut penilaian sesuai dengan syarat dan kondisi L atau C. Dokumen-dokumen ekspor impor meliputi yang pertama ada draft, yang kedua ada dokumen pengakuan, yang ketiga ada commercial invoice, yang keempat ada dokumen perlengkapan meliputi COO, Certificate of Analysis, Certificate of Health, Certificate of Quality, Packing List, Polis asuransi. Selanjutnya ada dokumen pelengkap, Certificate of Origin, yaitu sesuatu sertifikat yang menyatakan asal barang. Di Indonesia biasanya dikeluarkan perindak dengan berbagai jenis format sesuai dengan kelompok jenis barang. Yang kedua ada Certificate of Analysis, yaitu sertifikat mengenai analisa barang yang dikeluarkan oleh laboratorium yang berhubungan. Yang ketiga ada Certificate of Health, yaitu sertifikat yang menyatakan bahwa barang yang dikirim tidak mengandung penyakit yang dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan. Yang keempat ada Certificate of Quality, yaitu sertifikat mengenai kualitas barang yang harus memenuhi standar perdagangan. Packing list, yaitu suatu daftar mengenai cara pengepakan barang sesuai jenis barangnya. Jumlahnya barang yang dikirim tersebut diuraikan secara rinci pengepakannya. Polis asuransi, jenis valuta dalam polis asuransi ini harus sama dengan LC. Risiko yang dipertanggungkan harus sama dengan yang ditentukan dalam LC.
Polis asuransi harus dikeluarkan oleh perusahaan yang menanggung atau agennya. Selanjutnya ada pertimbangan-pertimbangan pembayaran dalam transaksi perdagangan. Dalam proses penjagaan sales kontak, pembeli dan penjual harus mempertimbangkan resiko-resiko yang tercakup dalam transaksi perdagangan. Yang paling umum dipermasalahkan adalah penentuan waktu dan tempat pembayaran. Waktu pembayaran boleh sebelum barang dikapalkan, pada saat barang dikapalkan, setelah barang dikapalkan, atau setelah pembelian benar-benar menerima barang. Pembeli sering memilih akan membayar penjual di banknya sendiri, dan untuk itu menginginkan menunda pembayaran sampai penjual benar-benar telah mengapalkan barangnya, atau bahkan lebih baik apabila setelah barang-barang sudah sampai di tempat tujuan sehingga resiko barang tidak sampai lebih kecil. Bagi penjual, faktor pembatasan waktu dan tempat pembayaran adalah kebalikan dari keinginan pembeli. Penjual menginginkan pembayaran di banknya sendiri dan lebih menginginkan pembayaran diterima sebelum barang dikapalkan, di mana risiko tidak memperoleh pembayaran akan lebih kecil. Di samping risiko-risiko umum tersebut di atas, maka risiko-risiko bentuk berikut pada pembeli menjadi pertimbangan khusus. Selanjutnya ada pembeli. Ada 5 macam. Yang pertama ada risiko kegagalan transaksi, yang kedua ada risiko fluktuasi valuta, yang ketiga ada risiko kerugian pada barang dagangan, yang keempat ada cash flow yang dikelola dengan baik, dan yang terakhir adalah nasihat dan bantuan. Selanjutnya penjual dibagi menjadi 5 juga. Yang pertama ada risiko kegagalan transaksi, yang kedua ada risiko fluktuasi devisa, yang ketiga ada risiko kerusakan barang, yang keempat ada likuiditas usaha, yang kelima ada nasihat dan bantuan. Baik, selanjutnya ada prosedur ekspor dengan letter of credit, yaitu pertama adalah eksportir diharuskan menyerahkan syarat-syarat umum untuk pengambilalian vessel yang ditandatangani oleh yang berhak sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Yang kedua, untuk proteksi, maka setiap penyerahan dokumen-dokumen oleh eksportir harus disertai dengan surat pengantar. Yang ketiga, ada dokumen-dokumen yang tidak dibeli karena adanya diskrepansis dapat ditarik sebagai inkaso atau mentelex untuk mendapatkan persetujuan penyimpangan dari opening bank. Yang keempat ada dalam mempertimbangkan penanganan transaksi ekspor, hendaknya diperhatikan kemungkinan adanya country risk dikarenakan faktor polis dan ekonomis. Berikutnya yang kelima ada syarat untuk dapat melaksanakan ekspor. Eksportir terlebih dahulu harus memiliki dan menyerahkan kopi seperti NPWP, SIUP, dan izin dari departemen terkait bila ada. Yang keenam ada eksportir harus memiliki rekening giro dan bereputasi baik. Yang ketujuh ada sales kontrak, adalah kontrak jual beli yang disetujui oleh pihak penjual dan pembeli barang secara keseluruhan yang berisikan kesepakatan bersama untuk rencana jual beli barang dan jasa, meliputi yang pertama ada jumlah dan jenis barang, yang kedua ada harga satuan, yang ketiga ada kondisi barang, yang keempat ada cara pengiriman, yang kelima ada biaya pengangkutan, yang keenam ada waktu pengiriman, yang ketujuh adanya berakhir kontrak, yang ke-8 asuransi, dan yang terakhir seluruh biaya yang timbul kemudian. Berikutnya yang ke-8 untuk negosiasi dokumen, lakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah contoh soal, yaitu kasus ekspor. Berdasarkan LC terampil sebagai berikut. LC dengan nomor DC 9878 654 3528 dengan negosiasi sebesar 10.000 US dollar dan eksportirnya adalah PT Multiwood Industry. Yang diketahui adalah komisi negosiasi sebesar 0,125% dengan biaya administrasi sebesar Rp100.000, biaya pengiriman dokumen sebesar 10 US dollar dan kurs yang berlaku pada saat kurs beli adalah 13.500, kurs jual 13.600 dan kurs tengah 13.550. Diminta adalah membuat nota perhitungan pembayaran hasil ekspor. Yang kedua adalah membuat jurnal pembukuan, dan yang terakhir adalah menghitung DAB merespon hasil pembayaran ekspor dari reimbursing bank charge sebesar 45 US dollar. Selanjutnya adalah rincian perhitungan negosiasi hasil ekspor. Yang pertama ada nilai dokumen yang dinegosiasi sebesar 135 juta.
Yang kedua ada pendapatan selisih kurs sebesar Rp500.000, lalu ada nilai dokumen yang dibukukan sebesar Rp135.500.000, lalu ada komisi negosiasi sebesar Rp170.000, lalu ada pendapatan jasa pengiriman sebesar Rp136.000, lalu ada pendapatan administrasi ekspor sebesar Rp100.000, dan yang terakhir adalah jumlah yang diterima eksportir sebesar Rp134.594.000. Lalu ada jurnal pembukuan. Di debitnya ada negosiasi wesel ekspor sebesar Rp135.500.000. Di kreditnya ada pendapatan selisih kur sebesar Rp500.000. Lalu yang kedua ada komisi negosiasi ekspor sebesar Rp170.000. Lalu ada pendapatan administrasi sebesar Rp100.000. Lalu ada pendapatan dokumen ekspor sebesar Rp136.000. Lalu ada rekening giro atas nama eksportir sebesar Rp134.594.000. Selanjutnya adalah rincian perhitungan respon hasil ekspor. Yang pertama, hasil ekspor melalui bank koresponden dengan total sebesar Rp134.890.250. Yang kedua ada charge opening bank yang harus dibayar eksportir sebesar Rp600.009.750. Selanjutnya ada reversal atas jumlah yang sudah dinegosiasi sebesar Rp135.500.000. Selanjutnya ada journal slip. Yang pertama pada debit Bank of America sebesar Rp134.890.250. Lalu ada nomor rekening giro eksportir sebesar Rp600.009.750, dan yang terakhir ada pada kredit negosiasi wesel ekspor sebesar Rp135.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami.